Banyak sekali terobosan militer yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Bahkan dapat dikatakan terobosan militer yang ada pada waktu itu jauh melebihi peperangan yang pernah terjadi sebelumnya. Jerman merupakan salah satu negara dengan terobosan militer terbanyak selama Perang Dunia Kedua. Berikut adalah 5 terobosan militer Jerman selama Perang Dunia Kedua. Tank atau dalam bahasa Jerman sering disebut dengan Panzer memang sudah diciptakan pada Perang Dunia Pertama. Namun penggunaannya secara luas belum diimplementasikan. Pada era Perang Dunia Kedua, Jerman membentuk satuan-satuan Panzer hingga setingkat divisi. Terdiri dari kurang lebih 10-15 ribu orang dengan dilengkapi 300-500 unit Panzer. Belum pernah dalam sejarah pasukan Panzer dibuat dalam tingkatan yang begitu besar. Biasanya Panzer hanya digunakan untuk memberikan support kepada infanteri dalam pertempuran. Jenderal Hans Guderian mengatakan bahwa dalam memeluk lawan, 1 jari tidak akan terasa. Namun jika 5 jari dikepalkan dan dihantamkan ke lawan, maka hasilnya akan luar biasa. Kira-kira seperti itulah filosofi pembentukan divisi Panzer. Daripada harus menghamburkan panser-panser itu untuk mendukung pergerakan infanteri, akan lebih baik jika panser-panser itu dikumpulkan dan kemudian digunakan untuk menghantam pertahanan lawan sekaligus. Pemikiran Hans Guderian ternyata tepat. Pada babakan operasi penyerangan Jerman ke Prancis, Jerman sebenarnya mempunyai kekuatan tank di bawah koalisi Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis mempunyai kurang lebih 4.300 tank berbagai jenis, sedangkan Jerman hanya memiliki 2.600 buah. Namun, kenyataannya dengan kekuatan yang nyaris hanya setengahnya itu, Jerman mampu meluluh lantakan kekuatan sekutu. Roket ICBM adalah roket yang mampu menempuh jarak ratusan hingga ribu kilometer sekali jalan, alias antar benua. Dr. Wernher von Braun adalah otak dibalik ditemukannya roket jenis ini. Ia yang mengarsiteki pembuatan roket V1 dan V2, roket ICBM pertama di dunia. Dr. von Braun di kemudian hari dipekerjakan oleh NASA dan berhasil menciptakan alat yang mampu membawa manusia ke bulan, Apollo 11. Jerman membuat roket ICBM dengan tujuan menghancurkan kekuatan sekutu yang semakin besar di Inggris. Mereka tahu bahwa jika kekuatan itu tidak dihancurkan, maka suatu saat sekutu akan dapat mendarat di pantai-pantai Prancis. Setelah pendaratan berhasil dilakukan, Jerman masih saja menghujani kota-kota Inggris dengan roket V1 maupun V2. Lalu pertanyaannya, mengapa harus kota-kota di Inggris? Bukankah lebih baik jika roket itu digunakan untuk menghancurkan kekuatan sekutu yang sedang mendarat di pantai Normandia? Roket V1 maupun V2 adalah varian awal roket jarak jauh, di mana sasaran jatuhnya roket ditentukan dari banyaknya bahan bakar yang ia bawa. Margin error jatuhnya sasaran masih jauh. Sangat berbahaya jika digunakan untuk melakukan pemboman taktis pada pasukan lawan. Bisa-bisa roket-roket itu jatuh pada wilayah pasukan sendiri. Namun jika dijatuhkan di kota lawan, margin error yang rata-rata berradius 3 km tidaklah menjadi masalah. Dan tentu saja ada bagian kota yang akan dijatuhi bom. Pernahkah coy-coy sekalian melihat RPG buatan Soviet? Ya, senjata yang sangat ampuh untuk menangkal serangan tank maupun udara itu ternyata sudah dibuat pada era Perang Dunia Kedua. Namun bukan Soviet yang menciptakannya. Sebuah perusahaan bernama Hassak yang berpusat di Leipzig, Jerman pada tahun 1942. RPG yang sekarang ada sangat mempunyai kemiripan desain dengan Panzerfaust buatan Jerman. Ada beberapa spekulasi yang mengatakan bahwa desain RPG memang diambil dari Panzerfaust yang jatuh ke tangan Tentara Merah. Tidak dapat dipungkiri bahwa Panzerfaust sangat efektif dalam menangkal serangan tank-tank Rusia seperti T-34 maupun tank Amerika seperti Sherman yang tidak mempunyai lapis baja tebal. Namun sangat disayangkan penggunaan Panzerfaust sedikit terlambat. Ia baru digunakan luas pada tahun 1944 di saat militer Jerman sebenarnya sudah sekarat.
Meskipun begitu, senjata ini mampu digunakan sebagai alternatif anti-tank, sehingga dalam beberapa pertempuran pasukan sekutu sempat dibuat kewalahan. ME-109 adalah salah satu pesawat tempur andalan Jerman. Kecepatan dan kemampuan bermanuvernya sangat baik. Beberapa bahkan mengklaim bahwa pesawat itu jauh lebih baik daripada pesawat tempur sekelasnya. Namun, Messerschmitt agaknya tidak berhenti berinovasi, hanya pada varian pesawat tempur baling-baling saja. Pada pertengahan perang muncul varian ME-262, sebuah pesawat tempur jet pertama di dunia. ME-262 merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan bahwa pesawat itu 30 tahun lebih dini keluar dari yang seharusnya. Memang ME-262 bukanlah pesawat jet pertama di dunia, namun ia adalah jenis pesawat tempur operatif pertama yang aman untuk pertempuran udara. Namun akibat pemboman sekutu, proses produksi pesawat ini mengalami keterlambatan, sehingga ia baru beroperasi di akhir-akhir masa perang. Beberapa pengamat mengatakan bahwa jika saja pesawat ini setengah tahun saja lebih dini keluar, maka efeknya terhadap perang akan sangat signifikan. Selama Perang Dunia Kedua, Jerman telah berhasil membuat portable varian pertama senapan semi-otomatis yang mereka sebut sebagai STG-44. Sebuah senapan semi-otomatis yang sangat efektif digunakan. Senapan Perang Dunia Kedua masih didominasi oleh bolt action, yang sebenarnya sangat tidak disarankan digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Senapan-senapan model karabin itu memang akurat untuk sasaran jarak jauh, namun dalam urban combat mereka melempem. Beberapa senapan otomatis maupun semi-otomatis diciptakan oleh berbagai negara. Biasanya senjata otomatis itu atau machine gun berlaras pendek dan sangat tidak tepat sasaran. Jerman mencoba mengkombinasikan antara senjata laras panjang yang akurat dan senapan mesin yang mampu memuntahkan 3-6 peluru sekaligus. Dari sinilah lahir STG-44. STG-44 mempunyai bentuk yang mirip senjata buatan Rusia, yaitu AK-47. Hanya saja AK-47 lahir 10 tahun sesudahnya. Ada juga kemungkinan bahwa desain AK-47 itu meniru desain dari STG-44 milik Jerman. Namun hal itu belum bisa dibuktikan hingga sekarang. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?